Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Maslam, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen amilin dalam modul Ziswaf. Jadi nanti akan ada tiga materi. Yang pertama manajemen amilin infak project, yang kedua manajemen amilin zakat mal, dan yang terakhir adalah manajemen amilin zakat fitrah. Oke, yang pertama kita bahas dulu manajemen amilin infak project ya. Oke, jadi kita masuk ke modul Ziswaf, kemudian ke master data, lalu nanti kita buka menu project. Nah, settingan pembagian atau alokasi persentase amilinnya untuk infak project itu ada di menu project. Jadi kita settingnya di sini ya, di menu projectnya. Ketika kita membuat project baru. Ya, kita akan contohkan. Ya, kita pilih dulu master kategori projectnya. Misalkan bencana alam. Ya, kemudian nama projectnya, misalkan project bantuan bencana Gunung Merapi, Sumbar. Deskripsinya kita samakan ya. Contoh saja kayak tempatnya Sumatera Barat. Kemudian di sini tanggal mulai proyeknya. Kita akan mulai bantuan tersebut dari tanggal berapa sampai kapan. Kemudian ada juga tanggal mulai donasi dan tanggal akhir donasi. Ya, kita setting ya. Misalkan dari awal Desember sampai dengan akhir Desember. Ya, untuk tanggal mulai donasinya kita samakan juga ya contohnya. Kemudian, nah di sini yang harus kita setting adalah di persentase amilin zakatnya. Oke, karena sekarang kita sedang membahas infak project, maka yang perlu kita isi adalah di sini kolom presentase amilin infaknya. Nah, berapa persen yang akan kita alokasikan untuk biaya operasional masjid, misalkan, atau nanti untuk biaya operasional terkait dengan bantuan tersebut. Misalkan kita ingin petugas yang terkait dengan bantuan tersebut, kita gaji terpisah, jadi tidak mengambil dari distribusinya. Jadi langsung kita pisahkan nih. Misalkan nanti ada petugas yang membeli sembakonya, misalkan, atau ada petugas yang memantau langsung ke area bencananya. Nah, untuk gajinya nanti misalkan kita akan buat alokasi terpisah, tapi tetap mengambil dari infak yang disumbangkan oleh para donatur untuk proyek tersebut. Nah, kita isi di sini persentase ambilin infaknya, misalkan 10% ya. Kalau 10%, maka format pengisiannya menggunakan desimal, jadi kita isinya 0,1 atau 0,1. Tergantung dengan settingan device masing-masing ya. Desimalnya menggunakan titik atau menggunakan koma. Oke, kemudian kita isi nomor handphone untuk konfirmasi WA-nya, lalu total target untuk donasinya. Misalkan selama 1 bulan itu kita mentargetkan terkumpul nanti 1 miliar rupiah. Ya, kemudian kita save. Kita lihat ya. Nah, di sini contohnya, ini project yang sudah saya buat tadi. Oke, settingan untuk amilinnya adalah 10% ya, untuk infak operasionalnya atau infak projectnya ya. Nanti kita pisahkan 10% untuk amilin. Nah, jadi nanti ketika ada penerimaan Ziswaf, ini akan langsung dialokasikan 10%-nya untuk amilin atau nanti untuk pengurus ya. Nah, kita contohkan ke penerimaan Ziswaf. Kita masuk ke modul transaksi Ziswaf, kemudian kita buka menu penerimaan Ziswaf. Nah, untuk penerimaan ini kita bisa gunakan rekening yang sudah ada, misalkan bercampur dengan kategori Ziswaf lainnya, misalkan untuk zakat, untuk wakaf, bisa kita gunakan secara bersamaan, atau bisa juga nanti kita create rekening sendiri. Itu nanti tergantung masjid masing-masing ya. Tapi kalau misalkan kita ingin semuanya terpisah, kemudian tidak bercampur dengan kategori Ziswaf yang lain, itu bisa kita buatkan akun kas atau bank tersendiri. Oke, cara membuat rekeningnya, kita masuk ke modul keuangan, kemudian ke master data. Oke, nanti kita buka menu bank.
Di sini sudah ada contohnya, misalkan untuk zakat fitrah, kita buatkan kas terpisah, ya. Kita akan buatkan contoh untuk kas infak project. Karena ini kas, jadi untuk nomor rekeningnya bisa kita isi sebagai nama kasnya ya. Kas banknya kas, is donasi, dan is projectnya kita checklist. Apalagi ini memang khusus untuk penerimaan project ya, jadi is projectnya kita checklist. Save, ini ya. Kita kembali ke transaksi penerimaan Ziswaf. Kita buka menunya, kemudian kita input data baru. Ini tanggal penerimaannya, nanti kita sesuaikan ya dengan tanggal penerimaan donasinya. Kemudian di sini kita isi nama donaturnya. Kalau belum ada, nanti tambahkan di menu warga ya, yang ada di modul jamaah. Tapi kalau misalnya sudah ada, berarti tinggal pilih data yang sudah ada. Oke, contohnya is Idul Fitrinya kita uncheck ya, karena ini adalah penerimaan infak project, bukan penerimaan ziswaf zakat fitrah atau terkait dengan Idul Fitri. Nah, di sini kita harus isi juga rekening kas bank penerimaan donasinya. Misalkan kita masukkan ke kas infak yang tadi saya buat. Keterangannya kita isi. Kita isi detailnya. Nah, di detailnya jangan lupa rekan-rekan, kita harus memilih proyeknya ya, supaya nanti ketika ada penerimaan ataupun nanti distribusi, ini akan langsung mengambil alokasi dari proyek tersebut. Kategori siswafnya kita pilih infak project, kemudian bentuk siswafnya apa? Uang ya, misalkan jumlah orang satu orang. Nah, jumlah penerimaannya, misalkan 2 juta rupiah. Untuk kolom total ini akan menghitung otomatis ya. Jadi ini adalah hasil perkalian jumlah orang dengan jumlah per orang yang ada di sini. Keterangannya kita bisa isi. Kita save. Ini ya. Ini data yang sudah saya save tadi. Nilainya total penerimaannya 2 juta rupiah. Nah, karena tadi sudah saya setting untuk persentase amilinnya, maka di sini total amilinnya langsung terbagi. Jadi 10% ini dialokasikan untuk amilin. Dan yang 1,8 jutanya ini akan masuk ke kolom total distribusi. Di bagian detail juga sama, kita bisa lihat di sini pembagian untuk amilinnya ya. Jadi ada persentase amilinnya 10%, kemudian jumlahnya adalah 200.000, 10% dari 2 juta ini ya. Kemudian yang 1,8-nya ini akan masuk ke jumlah distribusi. Nah, kita bisa lihat juga di laporan keuangan. Kita buka menu laporan keuangan. Di sini ada kas infak Project Marapi ya. Totalnya saldonya ada 2 juta rupiah. Kita bisa lihat detail saldonya juga. Kita bisa filter untuk kas infak project ya, supaya tidak muncul yang lain. Nah ini ya. Ini totalnya 2 juta rupiah, tapi di sini sudah di-split. Berapa yang masuk ke Amilin dan menjadi infak operasional masjid, dan berapa yang akan didistribusikan. Jadi ini sudah tersplit ya, sesuai dengan settingan manajemen Amilin tadi, yang persentasenya. Kita lihat juga di ringkasan laporan keuangan, kita filter berdasarkan proyek dan berdasarkan kas banknya ya. Nah ini ya, ada total uang masuk penerimaan Ziswaf 2 juta rupiah. Di alur kas juga sama, bisa kita lihat. Untuk kategori Ziswafnya kita kosongkan ya, supaya nanti muncul yang amilinnya dan juga yang distribusinya. Ini ya, ini sudah tersplit juga. Jadi yang untuk amilin ini masuk ke kategori infak operasional masjid, dan yang akan didistribusikan ini masuk ke infak project. Totalnya 2 juta rupiah.
yaitu terkait dengan penerimaan. Nah, kemudian kita masuk ke distribusi Ziswaf-nya. Jadi pada saat distribusi ini nanti akan ada pengecekan saldo dari distribusinya ini berapa gitu. Jadi tadi kan saldonya 1,8. Maka maksimal yang bisa kita distribusikan adalah 1,8, bukan 2 juta ya. Karena yang 200 ribunya itu adalah untuk infak operasional masjid atau yang sudah dipisahkan untuk amilin. Kita pilih proyeknya, kita cari mustahiknya. Oke, kalau belum ada nanti ditambahkan di data warga dan jangan lupa nanti mustahiknya di checklist ya. Oke, karena ini untuk bencana alam biasanya nanti mustahiknya ini adalah perwakilan, misalkan kepala daerahnya atau ketua RW-nya. Nah, kita buat dulu saja ya data mustahiknya. Oke, kita masuk ke modul jamaah, kita buka menu warga. Oke, seperti biasa kita validasi dulu nomor handphonenya dan alamat emailnya. Oke, belum ada ya. Maka kita tambahkan kan di sini ketua RW 008 Desa Marapi, Sumber. Kita bisa skip beberapa data yang memang belum kita miliki ya. Jadi kita bisa lengkapinya secara bertahap. Yang terpenting ketika kita akan menginput mustahik adalah di sini is mustahiknya terchecklist. Supaya nanti transaksi distribusi, distribusi siswafnya bisa menggunakan data mustahik tersebut. Kalau di sini tidak terchecklist, di sini hanya bisa diinputkan sebagai donatur, tapi tidak bisa muncul di transaksi distribusi siswafnya. Ini ya sudah tersetting, sudah tersave juga datanya. Kita kembali ke transaksi distribusi Ziswaf. Insert data baru. Kita pilih lagi projectnya. Kemudian kita cari nama mustahiknya. Yang ini ya, tadi ya. RW. Oke, nah kita pilih rekening kas yang akan disalurkannya. Karena tadi kita terima donasinya ke kas infak Project Marapi, maka penyalurannya juga sama ya. Kita isi detailnya. Nah, di bagian detail jangan lupa pilih kategori siswafnya. Kita pilih infak project. Bentuk siswafnya apa dan jumlahnya. Nah, di sini saya akan contohkan kita input 2 juta rupiah ya. Padahal tadi saldonya adalah 1,8 karena yang 200 ribunya sudah kita pisahkan untuk amilin. Oke, kita coba save. Nah, di sini akan muncul notifikasi error ya, bahwa saldonya tidak mencukupi. Karena memang maksimumnya yang bisa kita distribusikan adalah 1,8, sesuai dengan pembagian di manajemen Amilin tadi. Oke, kita revisi nilainya. Oke, jadi 1,5 misalkan. Kita save. Oke, ini ya, sudah saya save di distribusi Ziswaf-nya. Oke, kita cek kembali di laporan keuangan. Ya, kita lihat di sini, kas infak Project Marapinya saldonya tinggal 500 ribu karena tadi ada pengeluaran 1,5. Kita lihat di detail saldo, kita filter kas infak Project Marapi. Ya, di sini ya. Di sini untuk infak projectnya sisanya tinggal 300 ribu dari awalnya 1,8 karena sudah disalurkan. Kita lihat juga di ringkasan laporan keuangan. Kita filter dulu ya, supaya nanti data yang munculnya yang terkait dengan infak project tersebut. Oke. Tadi ada penerimaan 2 juta, kemudian ada distribusi 1,5. Jadi saldo akhirnya 500 ribu. Oke, yang terakhir kita bisa lihat di alur kas, kita retrieve. Nah, di alur kas,
Di sini akan terlihat ya, tadi ada penerimaan 2 juta rupiah yang tersplit 10%-nya untuk amilin, 1,8-nya untuk didistribusikan. Kemudian ada juga di sini distribusi Ziswaf 1,5. Maka saldo akhirnya adalah 500.000 rupiah. Oke, itu untuk distribusi Ziswaf. Nah, bagaimana ketika kita akan menggunakan 10%-nya yang tadi kita pisahkan untuk amilin. Misalkan untuk penggajian tim yang terkait dengan proyek bantuan bencana alam tersebut. Oke, kita menggunakan menu pengeluaran masjid ya. Ya, ada di keuangan, kemudian di transaksi. Ya, kita buka menu pengeluaran masjid. Oke, kita insert. Ya, kita pilih kas banknya, kemudian kita pilih kategori Ziswaf-nya. Nah, kategori Ziswaf-nya bukan infak project ya, tetapi infak operasional masjid. Karena tadi yang 10%-nya kan jadinya masuk ke infak operasional masjid. Kita pilih project-nya, keterangannya misalkan gaji tim Marapi week ke-1. Nah, kita pilih kategori biayanya. Jadi di sini sudah kami settingkan beberapa kategori biaya. Rekan-rekan tinggal memilih mana kategori biaya yang cocok untuk pengeluaran tersebut. Kemudian jumlahnya berapa? Misalkan 150. Oh, kita contohkan melebihi dari saldonya ya. Tadi saldo untuk amilinnya 200.000. Kita coba input 300.000. Kita coba save. Nah, di sini akan muncul notifikasi error juga, karena di sini ada pengecekan saldo, bahwa saldo amilinnya tadi hanya 200.000, maka maksimal yang bisa keluarkan adalah 200.000 juga. Ya, kita edit dulu. Oke, kita ubah jadi 150.000 ya, misalnya. Oke, kita save. Oke, ini sudah ada pengeluaran 150.000. Nah, kita cek kembali di laporan keuangan. Oke, ini kas infak Project Marapi sudah berkurang jadi 350.000. Kemudian di detail saldo, filter, nah ini ya. Jadi untuk infak operasional masjidnya, ini saldonya tinggal 50.000. Sisa saldonya total 350.000. Kita bisa lihat juga di ringkasan laporan keuangan. Kita retrieve datanya. Nah, di sini juga sama ya. Di sini ada pengeluaran gaji insentif Rp150.000, maka saldo akhirnya adalah 350.000. Oke, kita bisa lihat juga di alur kasnya. Ya, di sini sama, di kolom kredit akan muncul transaksi pengeluaran operasional ya di sini 150.000, maka saldo akhirnya tinggal 350.000 rupiah. Nah, untuk infak project, selain bisa kita pantau dari laporan keuangan, kita juga bisa memantaunya di menu project itu sendiri. Ya, kita lihat ini contoh project yang tadi saya buat. Nah, di sini ada total target, total donasi yang masuk, total amilin yang sudah dialokasikan. Kemudian, nah di sini bisa dilihat juga berapa yang sudah terdistribusi. Nah, di sini total terdistribusi di sini dihitung dari total donasi yang sudah dipisahkan tadi ya antara amilin dengan yang akan didistribusikan, kemudian dikurangi dengan kemudian di sini dihitung yang masuk ke distribusi Ziswaf-nya. Tadi distribusi Ziswaf adalah 1.500.000 ya. Jadi di sini tidak akan terhitung untuk pengeluaran masjid yang dari infak operasional masjidnya atau yang untuk amilinnya. Jadi ini khusus untuk distribusi saja. Kemudian di sini ada outstanding terdistribusi. Jadi ini saldo yang bisa kita distribusikan lagi. Itu tinggal 300.000 rupiah.
Untuk manajemen amilin terkait dengan infak project. Oke, materi selanjutnya kita akan masuk ke manajemen amilin zakat mal. Nah, untuk settingannya ini tidak di menu project ya, beda. Kalau tadi kan karena infak project, kita setting persentase amilinnya itu di menu project. Tapi untuk zakat mal ini, settingannya ada di kategori Ziswaf. Ya, kita masuk ke modul Ziswaf, kemudian kita buka kategori Ziswaf. Oke, nah di sini sudah ada ya kategori Ziswaf untuk zakat malnya. Nah, tugas kita di sini hanya men-setting berapa persentasenya. Oke, kita filter yang zakat mal saja. Nah, di sini zakat mal ada dua kategori. Yang pertama adalah zakat mal dan yang kedua adalah zakat mal amilin. Nah, untuk zakat mal amilin ini adalah master data yang kita buat default dan ini terkunci ya datanya. Artinya tidak bisa kita edit, tidak bisa kita hapus juga. Nah, fungsinya adalah ini akan memisahkan nanti itu berapa yang akan didistribusikan langsung ke mustahik dan berapa yang akan didistribusikan ke amilin. Jadi langsung kita split nanti jadi dua. Nah, nilai berapanya itu yang harus kita setting di kategori zakat mal untuk prosentasenya. Jadi kalau misalnya kita setting di sini prosentasenya sekian, maka nanti otomatis si nilai prosentase ini akan langsung dialokasikan menjadi zakat mal amilin ya untuk kategori yang bawahnya. Ya kita settingkan dulu ya. Ya biasanya 1/8 ya. Jadi kita settingkan 12,5%. Nah, format pengisiannya ini juga sama menggunakan desimal. Jadi kalau 12,5% kita isinya 0,125 atau 0,125. Tadi untuk titik ataupun komanya tergantung pada settingan device kita masing-masing. Kayak ini ya. Jadi settingannya ada di kategori siswa. Nah, kita lihat di sini di prosentase amilinnya. Ini yang barusan saya setting. Ya, untuk zakat mal amilin ini tidak perlu diubah, tidak perlu dihapus karena datanya juga sudah kami kunci ya. Tidak dapat diubah dan tidak dapat dihapus juga gitu. Jadi ini data yang sudah kita sediakan. Nah, nanti yang 12,5% ini akan dipisahkan ketika ada penerimaan siswa. Ini akan masuk ke kategori zakat mal amilin. Ya. Oke, itu untuk settingan persentasenya. Jadi cukup setting di kategori siswa. Nah, selanjutnya kita akan contohkan di penerimaan siswafnya. Rekan-rekan nanti bisa buka menu penerimaan siswaf yang ada di modul siswaf, submodul transaksi. Oke, kita input data baru. Oke, kita pilih dulu nama donaturnya. Kalau belum ada, nanti bisa ditambahkan ya di master data warga. Oke, isi Idul Fitrinya kita kosongkan. Jangan lupa isi kas banknya. Nah, kas bank ini kayak rekan-rekan bisa menggunakan kas bank yang sudah ada, bisa juga nanti kita membuat kas atau bank sendiri ya untuk penerimaan zakat mal. Kayak kita buat dulu ya, supaya tidak bercampur. Kayak kita masuk ke keuangan, master data, nanti kita buka menu bank. Kayak kita tambahkan, misalkan kas penerimaan zakat mal. Biasanya kalau kas, biasanya kita bisa buat terpisah supaya memang tidak bercampur gitu dengan yang lain. Tapi kalau bank biasanya sih kita gunakan rekening yang ada ya, karena akan cukup repot kalau misalkan setiap kategori siswa kita buatkan satu rekening bank tersendiri. Oke, kita pilih kategorinya kas atau bank, kemudian kita checklist. Kayak is project ini opsional ya, boleh di checklist, boleh tidak. Tapi karena ini kita khususkan untuk penerimaan zakat mal, maka is projectnya kita uncheck ya. Jadi tidak berlaku atau tidak bisa digunakan untuk transaksi penerimaan siswa project. Nih,
Ya, selanjutnya kita kembali ke penerimaan siswa. Oke, kita coba input penerimaan siswa ya, rekan-rekan. Kayak kita insert data baru, kemudian kita pilih nama donaturnya. Kemudian isi Idul Fitrinya kita kosongkan. Nah, kita pilih akun kas yang tadi ya, kas penerimaan zakat mal. Kemudian kita isi keterangannya. Ya, kita isi detailnya. Proyeknya dikosongkan karena ini penerimaan zakat mal. Kemudian kita pilih kategori ziswafnya zakat mal. Kemudian bentuk ziswafnya apa, jumlah orang, dan nilainya berapa. Misalkan penerimaan zakat malnya 10 juta rupiah. Oke, kita isi keterangan detailnya. Oke, kemudian kita save. Oke, ini ya, ini inputan penerimaan zakat mal tadi. Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk total amilinnya di sini sudah terpisahkan 12,5% atau 1/8-nya ya. Jadi di sini akan dipisahkan, dialokasikan untuk amilin sebanyak 1.250.000. Dan yang akan didistribusikannya adalah 8.750.000. Kayak di bagian detail juga sama. Ini ya pemisahannya. Nah, itu untuk penerimaan siswa. Kita bisa lihat juga di laporan keuangan. Ya, di sini ada kas penerimaan zakat mal 10 juta rupiah, total penerimaannya. Bisa kita lihat juga di detail saldo. Ya, kita lihat yang kas penerimaan zakat mal ya. Kita filter berdasarkan nama kasnya. Nah, ini total 10 juta rupiah, tapi di sini sudah tersplit. Mana yang akan masuk ke zakat mal amilin dan mana yang akan didistribusikan atau masuknya ke kategori zakat mal. Kita bisa lihat juga di ringkasan laporan keuangan. Sebentar, salah akunnya. Kita retrieve. Nah, ini ya, ini ada penerimaan 10 juta rupiah. Bisa dilihat juga di alur kasnya. Ya, ini sudah terpisahkan kategorinya. Ada zakat mal amilin yang 1/8-nya dan zakat mal ini yang 7/8-nya. Total saldonya 10 juta rupiah. Yaitu untuk penerimaan. Nah, sekarang kita inputkan untuk distribusi ke mustahik yang non-amilin dulu ya. Jadi yang 7/8-nya. Kita akan distribusikan yang 7/8-nya. Nah, untuk transaksinya ini menggunakan modul Ziswaf, submodul transaksi, kemudian menunya distribusi Ziswaf. Kita insert data baru, proyeknya kita kosongkan. Kita pilih nama mustahiknya. Is Idul Fitri kita kosongkan ya. Kita langsung pilih rekening kas banknya. Kita isi detailnya. Nah, di sini kita pilih kategori Ziswaf-nya adalah zakat mal. Ya, karena ini yang 7/8-nya. Bentuk Ziswaf-nya apa dan berapa yang akan kita distribusikan. Kita distribusikan 2 juta ya, contohnya. Kita save. Ini inputan yang tadi. Ini detailnya. Kita bisa lihat di laporan keuangan.
untuk progres penyalurannya. Nah, di sini kas penerimaan zakat malnya sudah berkurang ya, jadi 8 juta rupiah. Kita lihat di detail saldo, kita filter. Oke, ini untuk zakat malnya. Nah, zakat malnya tadinya 8,75 juta, jadi tinggal 6,75. Kita lihat di ringkasan laporan keuangan. Kita filter akun kas penerimaan zakat mal. Oke, ini ya. Di sini ada distribusi siswa 2 juta rupiah. Saldo akhirnya tinggal 8 juta. Di sini sudah penggabungan ya dengan yang persentase amilin tadi. Oke, kemudian di alur kas. Oke, kita lihat di kolom kredit ya, ada distribusi sebanyak 2 juta rupiah. Maka saldo akhirnya 8 juta rupiah. Yaitu untuk distribusi ke non-amilin. Nah, bagaimana kalau kita mau mendistribusikannya ke amilin? Nah, ketika kita akan mendistribusikan ke amilin, ini menggunakan menu yang sama, menggunakan distribusi Zswaf, dan kita pastikan dulu bahwa data amilin yang akan menerimanya itu sudah terdaftar di data mustahiknya. Kalau misalkan belum ada, kita harus daftarkan nama amilinnya ke data mustahiknya. Misalkan ini belum ada ya, jadi kita akan buat dulu, kita akan masukkan dulu nama amilinnya ke daftar nama mustahik. Ya, ini di menu warga, kita cek dulu nomor handphonenya dan alamat emailnya. Kita isi namanya. Ya, jangan lupa nanti is mustahik ini wajib terchecklist ya, karena nanti data amilin ini akan kita gunakan di transaksi distribusi Zswaf. Oke, kita save. Oke, kita kembali ke transaksi distribusi Zswaf. Insert. Projectnya kita kosongkan. Nah, kita cari nama mustahik yang tadi, yang baru saya input. Ini mustahik amilin ya. Oke, kita pilih kas banknya. Oke, kita isi detail. Nah, di bagian detail yang harus diperhatikan adalah pemilihan kategori Zswaf-nya. Karena kita akan mendistribusikan untuk amilin, maka kita pilih kategori Zswaf-nya adalah zakat mal amilin. Misalkan 400.000 rupiah, kita save. Oke, kemudian kita lihat di laporan keuangan. Oke, di sini sudah berkurang lagi ya untuk kas penerimaan zakat malnya. Kemudian kita lihat di detail saldo, kita filter. Ya, di sini untuk yang zakat mal amilinnya, di sini berkurang 400.000 ya. Awalnya dari 1.250.000. Kemudian kita lihat juga di ringkasan laporan keuangan. Ya, di sini ada distribusi Zswaf ya, di baris yang kedua. Ini ada 400.000 rupiah. Ini untuk yang amilinnya. Ya, terakhir di alur kas, kita bisa lihat di kolom kredit. Di sini ada penyaluran atau distribusi Zswaf untuk zakat mal amilin sebanyak 400.000 rupiah. Saldo akhirnya tinggal 7,6. Ini saldo akhir penggabungan antara amilin dan yang non-amilinnya. Rekan-rekan untuk manajemen amilin terkait zakat mal.
ya. Jadi settingannya tadi ada di kategori Ziswaf. Kemudian untuk penerimaan sih tidak ada perbedaan ya. Yang harus diperhatikan nanti adalah kategori Ziswafnya saja. Nah, untuk distribusi atau penyaluran nanti ada dua macam. Untuk penyaluran yang 7/8-nya, yang ke mustahik non-amilin, itu nanti pilih kategori Ziswafnya adalah zakat mal. Sedangkan untuk penyaluran untuk amilin, itu pilih kategori Ziswafnya adalah zakat mal amilin. Jadi nanti akan mengambil alokasi masing-masing ya, tidak mengambil dari alokasi yang lain gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah pemilihan kategori ziswafnya pada saat penerimaan maupun nanti saat distribusi. Nah, itu untuk zakat mal. Nah, materi yang ketiga adalah manajemen amilin zakat fitrah. Nah, ini juga sama, ada beberapa hal yang harus kita setting dulu. Nah, untuk settingannya ini sama dengan zakat mal. Jadi kita settingnya di kategori siswaf. Di sini ya. Nah, di sini ada zakat fitrah dan zakat fitrah amilin. Ini juga sama fungsinya seperti yang tadi di zakat mal. Jadi untuk yang zakat fitrah amilin ini nanti adalah pemisahan alokasi untuk amilinnya. Jadi persentase yang kita setting di zakat fitrah ini nanti akan masuk ke kategori siswaf yang zakat fitrah amilin. Ya, kita setting dulu untuk zakat fitrahnya. Ini juga biasanya sama ya, 1/8. Jadi kita isi 12,5%. Oke, kita cek kembali. Ini ya, ini zakat fitrahnya. Oke, ini sudah kita setting. Nah, setelah kita setting, kita bisa melakukan penginputan penerimaan Ziswaf. Setelah kita melakukan pensettingan di kategori Ziswaf, nah kita bisa contohkan untuk penerimaan Ziswafnya ya. Kita buka menu penerimaan Ziswaf, kemudian kita insert. Nah, di sini kita isi dulu nama donaturnya. Pilih, kalau belum ada nanti ditambahkan ya, di master data warga. Kemudian isi Idul Fitri, jangan lupa kita checklist, dan kita pilih periode Idul Fitrinya. Kita akan contohkan dulu untuk penerimaan beras ya. Kita pilih kasnya, misalkan untuk beras, kita buatkan rekening khusus ya, misalkan kas beras zakat fitrah, atau mungkin nanti namanya bisa gudang beras zakat fitrah, atau apapun itu ya. Walaupun ini bukan betul-betul akun kas, tapi inilah yang akan menampung penerimaan beras nanti. Jadi tetap harus kita buatkan untuk kas ataupun banknya. Kita isi detailnya. Nah, proyeknya dikosongkan, kemudian kategori siswafnya jangan lupa kita pilih zakat fitrah. Kita isi bentuk ziswafnya, kita pilih beras. Nah, ini otomatis ya, ini ada settingannya. Jadi untuk memunculkan berapa default per orangnya, untuk beras maupun untuk uang. Ini ada di materi pembahasan Idul Fitri. Nah, misalkan ini satu keluarga, satu istri dan dua anak, jadi kita isinya 4 ya, totalnya 10 kilo. Nah, di sini keterangannya bisa kita isi nama setiap donaturnya. Jadi nama keluarga Bapak Dadannya. Misalkan Pak Dadan, Ibu Lina, kemudian di sini anaknya. Satu, anak kedua. Kita save. Oke, kita bisa cek di laporan keuangan. Oke, kita lihat di sini ada kas
beras zakat fitrah ya. Di sini ada 10 kilogram. Kemudian kita bisa lihat juga di detail saldo. Di sini sudah terpisahkan ya. Di sini sudah tersplit. Jadi yang 12,5%-nya ini akan masuk ke zakat fitrah amilin dan 8,75-nya ini akan masuk ke zakat fitrah. Ya, kalau di ringkasan laporan keuangan di sini tidak akan muncul ya, karena ini khusus untuk penerimaan uang saja. Kita cek ya di sini. Nah, di sini tidak akan muncul. Tapi kalau di alur kas, kita bisa memunculkan ya. Jangan lupa bentuk siswafnya kita pilih yang beras. Ya, di sini ada penerimaan 1,25 dan 8,75. Jadi tersplit ya yang 10 kilogram tadi. Oke, di penerimaan siswafnya sendiri sebetulnya kita bisa pantau juga tadi untuk pemisahan prosentase amilinnya. Ya, di kanan di sini ada total donasinya, ada total amilinnya, dan total distribusinya. Di bagian detail juga sama. Ini ya, ada ya. Yaitu untuk penerimaan. Jadi nanti yang 12,5%-nya ini otomatis akan masuk ke kategori Ziswaf Zakat Fitrah Amilin. Nah, sekarang bagaimana distribusinya? Nah, untuk beras, ini juga sama seperti zakat mal. Jadi ada dua ya. Jadi ada distribusi untuk mustahik non-amilin dan ada distribusi untuk amilinnya. Oke, kita contohkan dulu untuk penyaluran yang 7/8 ya, untuk mustahik non-amilin. Ya, proyeknya kita kosongkan. Nah, kita pilih nama mustahiknya ya. Ya, isi Idul Fitrinya jangan lupa di checklist. Kemudian kita pilih juga periode Idul Fitrinya. Ya, kas banknya kita pilih. Ya, kita pilih kategori Ziswaf-nya. Nah, jika kita akan mendistribusikan yang 7/8, berarti kita pilih kategori Ziswaf-nya zakat fitrah. Pilih bentuk Ziswaf-nya beras dan berapa yang akan didistribusikan. Kita save. Lalu kita lihat kembali di laporan keuangan. Oke, ini ya untuk kas beras zakat fitrahnya berkurang 5 kilogram, jadi sisanya 5. Kemudian di detail saldo, kita filter kas beras zakat fitrah. Ini ya. Nah, ini untuk yang zakat fitrah dari 8,75 berkurang 5 kilo jadi tinggal 3,75. Oke, di ringkasan laporan keuangan di sini tidak akan muncul ya, karena bentuk siswafnya ini bukan uang. Tinggal muncul. Nah, kita bisa lihat di alur kas. Jangan lupa bentuk siswafnya kita pilih dulu yang beras dan kita filter kas banknya. Ya, nah ini ya. Ini setelah penyaluran. Tadi ada distribusi siswaf 5 kilogram di kolom kredit. Jadi saldo akhirnya adalah 5 kilogram. Yaitu untuk penyaluran yang mustahik non-amilin. Bagaimana untuk penyaluran mustahik yang amilinnya, yang 12,5%-nya. Ini menggunakan menu yang sama, distribusi siswaf, proyeknya kita kosongkan, lalu kita pilih nama amilinnya, Idul Fitrinya kita checklist, kita pilih juga periode Idul Fitrinya, dan kita pilih akun kas banknya. Oke, kita isi detail. Nah, di bagian detail, jangan lupa kita pilih kategori siswa zakat fitrah amilin. Karena ini adalah penyaluran untuk amilin ya. Jadi, akan mengambil alokasi yang 1/8 atau yang 12,5%. Ya, bentuk siswafnya kita pilih beras. Kemudian jumlah yang akan didistribusikannya berapa? Misalkan 1 kilo. Oke, kita save.
Kemudian kita lihat kembali di laporan keuangan. Ya, ini ya, kas beras zakat fitrahnya berkurang 1 kilo menjadi 4 kilo. Detail saldo, kita filter kas kas beras zakat fitrah ya. Ini, ini berkurang ya 1 kilo untuk zakat fitrah amilinnya. Ya, ringkasan laporan keuangan di sini tidak akan muncul. Oke, di alur kas, kita bisa lihat dengan bentuk siswafnya beras. Oke, kita filter kas banknya juga. Oke, ini ya. Ini ada distribusi untuk zakat fitrah amilin. Ini ada di kolom kredit 1 kilogram. Jadi saldonya tinggal 4 kilogram. Oke, itu untuk yang beras. Nah, bagaimana untuk uang? Oke, kita akan contohkan dari penerimaan siswaf terlebih dahulu. Oke, kita cari dulu nama donaturnya. Oke, is Idul Fitri jangan lupa di checklist dan kita pilih periodenya ya. Kemudian kita pilih kas banknya. Misalkan kas zakat fitrah. Oke, di bagian detail, proyeknya kita kosongkan. Kemudian kita pilih kategori siswa zakat fitrah. Oke, bentuk siswafnya uang. Nah, di sini juga ada settingan defaultnya ya. Ini ada di materi pembahasan Idul Fitri. Ya, misalkan jumlahnya 3 orang, satu istri, satu anak ya. Nah, ini totalnya adalah perkalian dari jumlah orang dikalikan dengan jumlah per orangnya. Ya, di sini kita bisa isi atas namanya. Jadi 3 orang ya, misalkan. Ya, kemudian kita save. Ya, kita lihat. Nah, di sini juga sudah tersplit untuk amilinnya. Amilinnya berapa dan yang akan didistribusikannya berapa. Di bagian detail juga sama. Kita bisa melihat ya, berapa untuk amilinnya secara persentase maupun secara nilai nominal. Kemudian berapa yang akan didistribusikannya. Oke, ini penerimaan ziswaf uang. Penerimaan ziswaf zakat fitrah uang ya. Kemudian kita ke distribusi. Ya, kita akan distribusikan dulu yang 7/8. Jadi untuk mustahik non-amilin. Ya, proyeknya kita kosongkan. Kemudian di bagian mustahik kita pilih nama mustahiknya siapa. Isi Idul Fitrinya jangan lupa di checklist. Periodenya jangan lupa diisi. Kemudian kita pilih akun kas banknya. Oh, maaf, sebelum ke distribusi, kita lihat dulu tadi di laporan keuangan ya. Kita lihat ada saldo berapa. Oke, ini di kas penerimaan zakat fitrah. Kita lihat kas zakat fitrah ya. Tadi ada 120.000. Kemudian detail saldo untuk kas zakat fitrah. Nah, ini ya, 120 dengan pengalokasian untuk zakat fitrah amilin 15.000, zakat fitrahnya 105.000. Kita lihat juga di ringkasan laporan keuangan. Sorry, akunnya salah. Sini ya, ada penerimaan siswa 120.000 rupiah. Oke, kemudian kita lihat lagi di alur kas. Oke, di sini ada debit penerimaan zakat fitrah yang sudah tersplit menjadi 2, zakat fitrah amilinnya 15.000, zakat fitrahnya 105.000. Oke, total saldonya 120.000. Oke, kita kembali ke distribusi siswa.
Sekarang kita akan distribusikan dulu untuk mustahik non-amilin. Oke, kita pilih nama mustahiknya dulu. Kemudian isi Idul Fitrinya kita checklist. Kita pilih periodenya. Dan kita pilih akun kas banknya. Oke, kita isi bagian detail. Nah, di bagian detail kategori siswafnya kita pilih zakat fitrah. Kemudian bentuk siswafnya uang dan jumlah yang akan didistribusikan. Misalkan 50.000. Oke, kita save. Oke, ini ya, 50.000 kita distribusikan. Kita lihat di laporan keuangan. Oke, ini untuk kas zakat fitrahnya berkurang 50.000 jadi 70.000. Detail saldo, kita filter dulu. Oke, ini ya, untuk kategori zakat fitrahnya, ini sisanya tinggal 55.000. Karena sudah berkurang 50.000 ya. Oke, kita lihat juga di ringkasan laporan keuangan. Ya, di sini ada distribusi siswa 50.000, maka saldo akhirnya tinggal 70.000. Ini saldo akhirnya gabungan antara zakat fitrah dan zakat fitrah amilin. Ya, kita lihat juga di alur kas. Nah, di sini ada distribusi siswa di kolom kredit 50.000 rupiah. Ya, jadi sisa saldonya 70.000. Ini saldo gabungan juga antara zakat fitrah dan zakat fitrah amilin. Ya, ini penyaluran untuk mustahik non-amilin. Nah, bagaimana penyaluran untuk amilinnya? Ya, ini masih menggunakan menu yang sama, jadi masih transaksi distribusi Ziswaf. Ya, kita insert data baru, kemudian kita pilih nama amilinnya. Ya, jadi nama amilinnya harus terdaftar juga di data mustahik. Ya, isi Idul Fitrinya kita checklist, pilih periode, isi kas banknya. Kemudian bagian detail kita isi kategori siswafnya. Nah, karena ini penyaluran untuk amilin, maka kita pilih zakat fitrah amilin. Dan kita isi berapa nilai yang akan didistribusikan. Akan 10.000. Kita save ya inputan yang tadi. Bagian detailnya juga bisa kita pantau. Nah, kita lihat di laporan keuangan. Oke, di sini kas zakat fitrah saldonya tinggal 60.000. Sudah ada pengeluaran lagi ya, tadi 10.000 rupiah untuk distribusi Ziswaf Amilin. Kita lihat di detail saldo, kita filter kas zakat fitrah. Ya, di sini sudah berkurang, jadi zakat fitrah Amilinnya tinggal 5.000 rupiah. Kita lihat di ringkasan laporan keuangan. Ya, di sini ada lagi distribusi siswa sebanyak 10.000. Jadi saldo akhirnya 60.000. Ini saldo akhir gabungan ya, kas zakat fitrah dengan zakat fitrah amilin. Kemudian kita cek juga di alur kasnya. Ya, ini bentuknya uang, kas zakat fitrah juga. Kita retrieve datanya. Nah, di sini ada pengeluaran untuk distribusi zakat fitrah amilin. 10.000 rupiah. Jadi saldo akhirnya tinggal 60.000. Nah, itu rekan-rekan. Jadi untuk manajemen amilin pada infak project, kemudian zakat mal dan juga zakat fitrah. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan cukup jelas. Bisa diimplementasikan juga di masjid masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.